Aku Tiffany. Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel Anita. Siang ini kita lagi lunch sambil ngobrol-ngobrol aja. Ya, saya kenalkan dulu ya, saya Sri Sumarni. Saya mau sedikit berbincang-bincang sama tamu kita hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan comment channel ini. Bisa diceritakan Tiffany, gimana, terus untuk berapa lama, terus studi apa begitu? Oke, jadi sekarang tuh aku studinya master di FU International Business. So far di sini enak sih belajarnya. Bedanya sama belajar di Indonesia, di sini itu kita lebih bebas ya. Maksudnya atur sendiri gimana cara belajarnya. Yang penting nanti pada saat exam kita bisa. Karena nggak ada absensi. Bedanya itu. Di Indonesia harus datang, harus present setiap hari karena ada absensi. Kalau di sini nggak ada. Jadi itu gimana kitanya aja ngatur nanti bertanggung jawab atas ya studi kita dan bisa ngerjain pada saat exam. Itu sih bedanya. Oke, kalau gitu berapa lama itu studi? Studinya 1,5 tahun. Iya. Di semester terakhir dikasih kesempatan buat internship, boleh nyari internship kalau emang mau, dan sambil nyari sambil ngerjain tesis juga. Oke. Ya, dan di sini apakah disediakan seperti di Indonesia kos-kosan atau Oh iya, begitu? Jadi untuk akomodasi untuk student itu ada student accommodation. Jadi kayak ada apartemen khusus buat student, macam-macam juga jenisnya. Terus kita bisa minta tolong dicariin oleh kampus gitu. Oke. Jadi menurut saya nggak ada susahnya juga ya, nggak ada susahnya juga kan untuk Cari accommodation. iya begitu. Iya. Kalau nyari sendiri sih agak tricky, agak susah gampang. Iya. Terutama di Amsterdam accommodationnya agak susah ya. Cuman kalau kita minta bantuan kampus, Iya. kampus pasti cariin. Iya, oke. Untuk finansial gimana? Apakah itu harus bayar sendiri semuanya atau ada subsidi mungkin? Untuk Finansial untuk kuliah? untuk tuition fee sih pribadi. Terus untuk ya begitu juga dengan daily living. Cuman enaknya di sini pemerintah tuh lumayan care sama students. Misalnya kayak ada beberapa kebutuhan students yang disubsidi. Misalnya kayak rent rumah, rent accommodation itu kayak ada namanya tuslah di sini. Jadi kayak ada potongan tax gitu ya buat student, beberapa persen dari student accommodation student accommodation fee itu ditanggung oleh pemerintah. Dan enak sih, aku suka so far di Belanda. Sekolahnya dan livingnya juga enak. Bagaimana proses Tiffany? Ini orang juga Bagaimana dari awal sampai bisa kuliah di Belanda? Oke, jadi di sini kan aku lagi ngambil master. Jadi waktu memang sudah dari awal ngambil bachelor di Jakarta di Indonesia itu udah memutuskan untuk langsung mau master. Dan waktu itu cari info. Jadi pertama yang harus dilakukan step awal adalah research. Research kamu mau kuliah di mana, di kampus apa, major apa, dan apa aja syaratnya. Nah, kalau kita udah research, kita tahu dong apa yang harus kita siapkan dari nilai, dokumen, dan lain sebagainya. Jadi research itu sangat penting gitu. Mau kuliah di mana, jurusan apa, jadi tahu syarat-syaratnya apa aja yang harus disiapkan dari Indonesia. Waktu itu syarat-syarat aku, syarat dasar banget adalah transkrip nilai, certificate, diploma, dengan nanti ada dari jurusannya masing-masing ada beberapa persyaratan nilai. Lalu yang penting juga adalah IELTS atau di situ kampus ingin melihat keterampilan bahasa Inggris. Karena di sini kan kebetulan kebanyakan universitas di Belanda itu menggunakan bahasa Inggris dalam pengajarannya sehari-hari kayak gitu. Jadi saat itu aku mempersiapkan IELTS juga, dokumen IELTS, dokumen transkrip dan diploma, dan yang terpenting juga adalah motivation letter. Kampus ini semua kampus tuh minta motivation letter atau esai karena kampus mau lihat kamu tuh nanti setelah lulus mau mempergunakan ilmu menjadi apa gitu. Kalau nggak salah tadi ada kata-kata IELTS ya, itu bisa diceritakan kepada kita mungkin? Ya, IELTS itu standar nilai kecakapan seseorang dalam berbahasa Inggris. Nanti di Indonesia itu kita tes, bisa di IDP atau di British Council. Tesnya itu ada beberapa part, ada reading, writing, listening, juga speaking. Ada beberapa bagian.
lalu nanti ada nilai di akhir. Nilai itulah yang kita menentukan kita bisa atau enggak, karena setiap kampus, setiap jurusan punya standar nilai masing-masing. Rata-rata untuk di Belanda standar IELTS-nya adalah 6,5. Kira-kira itu memerlukan waktu berapa lama ya untuk persiapan sampai awal sampai nyampe di sini? Oke. Kalau dari persiapan dokumen sih di semester akhir aku kuliah S1. Di semester akhir sekitar 6 bulan itu persiapan dokumen, persiapan tes IELTS dan lain sebagainya. Tapi untuk research-nya aku udah mulai di tahun terakhir. Jadi kurang lebih kalau bisa dibilang dari research sampai diterima 1 tahun lah prosesnya. Yang penting juga, tidak kalah pentingnya juga biaya. Ya. Bisa menceritakan biaya seberapa banyaknya atau ya bisa diceritakan di sini juga. Oke, untuk master di Belanda, untuk international student, fee-nya tuh beda dengan student Belanda. Jadi untuk international student kita tuh tuition fee-nya sebanyak kurang lebih sekitar 14.000 sampai 15.000 euro per year. Kayak gitu. Nah, untuk daily living ya untuk student kira-kira 1.200-an cukup lah untuk daily living. Jadi itu sih yang kira-kira harus disiapkan. Per month? Ya, per month. Intinya kita juga butuh visa ya itu ya. Nah itu mengenai visa bisa diceritakan Oke. ke kita? Jadi sebenarnya proses pengurusan visanya sih lumayan cepat ya, sekitar 1-3 minggu tergantung antrian di embassy-nya banyak atau enggak. Cuman memang ada beberapa dokumen yang harus disiapkan sampai nanti visanya dikeluarkan oleh pihak embassy gitu. Rata-rata yang harus disiapkan untuk dapat visa MVV ya, jadi student untuk kesini tuh namanya visanya MVV. Itu dokumen yang harus disiapkan adalah yang pasti letter of acceptance dari universitas masing-masing, menunjukkan bahwa ya kamu adalah student di situ, kamu udah diterima kayak gitu. Terus yang kedua, kamu juga udah harus menunjukkan bahwa di sana nanti kamu tuh ada accommodation. Jadi harus memperlihatkan bahwa ada kontrak dengan accommodation kamu di sana gitu. Nah, yang terakhir adalah yang penting juga gimana kamu nanti payment of your tuition fee itu kayak gimana. Jadi dibutuhkan rekening koran kamu sendiri ataupun sponsor yang memberikan sponsor untuk pembayaran tuition fee nanti. Jadi itu dokumen-dokumen penting yang harus disubmit buat visa gitu. Berapa minimum saldo yang harus kita punyai untuk mendapatkan visum itu? Oke, untuk mendapatkan visa itu pemerintah Belanda tuh minta setidaknya logikanya adalah mereka ingin kita tuh cukup. Jadi dalam studi hingga selesai studi gitu. Jadi setidaknya cukup untuk bayar tuition fee seperti yang saya sebutkan tadi sekitar 14-15.000 plus biaya hidup sekitar 1.200 per bulannya. Jadi pada saat itu minimum yang harus ada di rekening koran adalah sekitar 450 sampai 500 juta rupiah. Kesan apa kira-kira yang bisa kita bagikan ke teman-teman Indonesia selama studi di sini? Ya, selama studi di sini aku ngerasain kayak karena environment-nya adalah internasional, kita punya banyak network gitu ya dari berbagai negara, dan yang pasti karena kita punya lingkungan yang diverse, mindset kita juga jadi lebih broader, lebih kebuka, kita lebih open mindset, lebih open minded. Begitu juga dengan pengetahuan, jadi nggak cuma pengetahuan di kelas, tapi juga bagaimana kita sehari-hari dan networking dengan orang-orang dari berbagai negara. Itu sih yang menurut aku pengalaman yang sangat luar biasa selama aku sekolah di sini kayak gitu. Ini kesannya gimana di Belanda? Enak karena gampang nyari makanan Indonesia. Oh gitu. Ngomong-ngomong udah berapa lama di sini Tiffany? Hampir setahun. Oh iya. Terus ke Tiffany kalau nggak kan ini gadis Indonesia ya. Terus pasti banyak remaja, ketemu banyak remaja Belanda begitu. Apalagi terus dia cantik, pasti dia spesial cantik banget nih. Terus sudah ada yang lirik-lirik belum itu cowok Belanda? Ada nggak ya? Kok nggak ada jawab sih? Masih open audisi. Dan enak sih, aku suka so far di Belanda. Sekolahnya dan livingnya juga enak. Terutama ada sate. Ada sponge cake. Ada sponge cake.
Pokoknya cari makanan Indonesia gampang. Oke. Kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan kepada adik-adik kami, saudara kami yang di Indonesia? Yang mau sekolah ke sini. Tentunya. Yang pastinya jangan malas untuk research karena itu adalah kunci utama banget untuk lanjut sekolah ke sini. Karena banyak banget informasi yang sebenarnya ada yang kita belum tahu aja sebelumnya karena kita nggak research. Jadi research itu kuncinya, dan kalau emang ada kegagalan-kegagalan harus dicoba lagi karena pasti ada jalannya gitu. Oke, jadi kunci yang utama pesan aku adalah jangan malas untuk research. Yang kedua, kalaupun nanti ada kesulitan-kesulitan, gagal, akan ada kesempatannya dan belajar terus dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Kayak gitu sih, jadi pasti bisa. Pemirsa di rumah, itulah tadi perbincangan kita siang ini. Semoga semuanya bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk adik-adik yang mau berminat untuk kuliah di luar negeri, khususnya di Belanda. Dan semoga juga untuk Tiffany akan bermanfaat dan sukses. Ya. Dan selanjutnya mungkin ada kata terakhir untuk kamu. Pesan apa yang bisa disampaikan untuk teman-teman kita yang ada di Indonesia, apa yang motivasi apapun juga. Ya pokoknya sukses buat semua teman-teman yang mau melanjutkan studi ke sini. Semangat semuanya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan comment channel ini. Bye. Anita. Houghton Boss. Makasih semuanya udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan komen, Like and share. terima kasih. Ma.